Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslim dimanapun antum berada, kita bersyukur pada Allah kembali bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga beliau, sahabat beliau serta umatnya yang istiqomah senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, masih dalam kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang cinta, lagi-lagi tentang cinta, tentang hati dan lain-lain yang insyaallah di pertemuan kali ini juga langsung kita masuk ke pasal baru di halaman 455 ya. Baik, kita baca langsung. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, pasal baru, wa idza kana al-hubbu aslu kulli 'amalin min haqqin wa batil fa aslul a'mali ad-diniyah hubbullahi wa rasul. Hubbullahi wa rasuli. Dan apabila dan jika kecintaan itu adalah pokok atau pondasi dari setiap amalan, dari yang hak ataupun yang batil, maka amalan-amalan yang sifatnya keagamaan, tentang agama pun landasannya adalah cinta Allah dan Rasulnya. Karena ibadah itu diantaranya adalah seseorang melakukan ibadah kepada Allah karena kecintaannya, karena rasa takutnya, dan karena rasa harapnya yang tinggi kepada Allah, untuk supaya mereka mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Kama anna aslul Kama anna aslal aqwalid diniyah tasdiqullahi wa rasul. Sebagaimana pokok atau pondasi dari ucapan-ucapan yang mengandung diniyah atau keagamaan itu pun tasdiqullahi wa rasulih, pembenaran atas atau iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu iradatin tamna'u kamalal hubbi lillahi wa rasulih wa tuzahimu hadhihi al-mahabbah aw syubhatin tamna'u kamal tasdiq fa hiya mu'aridatun li asli iman aw mudha'ifatun lahu. Dan setiap iradah, kemauan yang mencegah tercapainya sempurnanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa tuzahim hadhil mahabbah, atau mungkin mendesak atau membarengi kecintaan Allah dan Rasulnya, atau sebuah syubhat yang mencegah kamalat tasdik, kesempurnaan iman, fahiyah, maka itu semua mu'aridatun li asli iman wa mudha'ifatun lahu. Dia yang akan memalingkan dari pokok dasar asul iman, dan itu menjadi yang melemahkannya. Artinya ada hal-hal yang mencegah tercapainya iman yang sempurna kepada Allah, tercapainya kecintaan yang sempurna kepada Allah, maka itu sesungguhnya adalah yang mengurangi atau melemahkan iman itu sendiri. Ya, bentuknya pasti berupa kebatilan atau kemaksiatan. Itu yang mengurangi aslul iman. Jadi iman seseorang muslim itu dia sempurna pada asalnya, dan iman diantara sifatnya adalah naik dan turun.
Sehingga ada hal-hal yang membuat lemah, ada hal-hal yang membuat tidak sempurna. Maksudnya seperti itu. Ya, maksiat pastinya, pasti maksiat. Fa in qawiyat hatta aradat aslul hub wa tasdiq kanat kufran wa syirk. Karena kalau sampai hal-hal yang memalingkan dari cinta dan kesempurnaan iman itu sampai memalingkan secara keseluruhan, maka itu kan artinya kekufuran. Maksudnya cinta kepada Allah, iman kepada Allah, tasdik itu tidak boleh tercampur dengan apapun. Sehingga dia harus sempurna. Kalaupun ada yang mencampuri itu mungkin akan mengurangi kesempurnaan. Nah, yang bahayanya adalah sampai memalingkan secara keseluruhan. Nah, itu kekufuran namanya. Karena tidak lagi cinta Allah secara penuh, udah gitu memalingkan seutuhnya dari cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dari tasdik kepada Allah dan tasdik kepada Rasulnya. Itu namanya kalau bahasanya Ibnu Qayyim adalah kufran wa syirkun akbar. Kufran wa syirkan akbar. Wa illam tu'aridhu qadahat fi kamalhi. Kalaupun tidak sampai memalingkan keseluruhan, pasti ada yang qadah itu artinya celak atau mencacat sedikit dari kesempurnaan iman tersebut. Wa atharat fihi dha'fan wa futuran fil azimati wa talab. Kemudian berpengaruh kepada semangat atau tidak semangatnya seseorang melakukan ibadah. Wa hiya tahjibul wasil wa taqta'ut talib wa tankisur raghib. Ya, artinya menghalangi. Baik, sahabat asih rahmati Allah, fala tasihul muwalah bil muadah. Karena tidak mungkin sah sebuah mualah, loyalitas dengan permusuhan. Itu nggak mungkin ada di satu waktu bersamaan di satu waktu bagi seorang muslim. Karena mualah artinya mungkin bisa diartikan wala ya. Wala atau loyalitas, kecintaan kepada Allah tuh tidak bisa bersamaan dengan kita memusuhi apa yang Allah cintai. Gitu, nggak mungkin. Makanya kata Ibnu Qayyim, fala tasihul muwalah illa bil muadah. Tidak sah loyalitas seseorang kecuali dengan permusuhan. Maksudnya permusuhan dengan apa? Permusuhan dengan hal-hal, nanti beliau jelaskan, permusuhan dengan hal-hal yang dibenci Allah. Maksudnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Kama qala ta'ala an imamil hunafa al-muhibbin. Sebagaimana firman Allah tentang imamul hunafa Ibrahim alaihissalam. Annahu qala liqaumihi, beliau berkata kepada kaumnya, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 77. Afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Lihat kata Ibrahim alaihissalam, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apakah kamu tidak sadar tentang apa yang kalian telah sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian beserta nenek moyang kalian. Fa innahum, sesungguhnya mereka itu aduwwun li. Sesembahan kalian itu semua musuh bagiku, kata Ibrahim. Illa rabbal alamin, kecuali Allah. Ini kan di ayat yang fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin, sesungguhnya seluruhnya itu musuh. Namanya muadah, memusuhi mereka sesembahan selain Allah, illa rabbul alamin. Dan mualah loyalitas hanya kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Falam tasih li khalilillahil mualah wal khullah illa bitahqiqi hadhil muadah. Karena tidak sah, tidak dikatakan ini sebagai sebuah mualah gitu ya, keloyalitasan seseorang cintanya kepada Allah kalau dia malah asik bermesraan dengan musuh Allah. Itu tidak benar. Apalagi bagi seorang khalilullah. Khullah, waktu itu kita telah bahas apa itu khullah. Khullah itu singkatnya dia tidak ada yang ketiga. Khullah itu ya. Ini sudah kita bahas. Nah, makanya la tasihhu falam tasih li khalilillahil muwalah wal khullah illa bitahqiq hadhil muadah. Tidak sah ya bagi Khalilullah Ibrahim alaihissalam mualah, loyalitasnya tidak dibenarkan atau tidak sah melainkan dengan harus memusuhi sesembahan selain Allah azza wajalla. Fa innahu la wala'a illa bi bara'. Ya, mungkin kita sudah pernah bahas atau teman-teman tahu istilah wala dan bara.
Wala artinya berloyalitas kepada Allah, Rasulnya, serta orang-orang beriman. Bara artinya memutus semua loyalitas tersebut, artinya tidak loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan sebagainya. La wala'a lillahi illa bil bara'ah, ya, semakna ya. Min kulli ma'budin siwah. Karena tidak mungkin sah loyalitas kita kepada Allah kecuali dengan kita memutus semua loyalitas kepada selain Allah, sesembahan selain Allah. Baik. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Qad kanat lakum, Allah berfirman, telah datang kepada kalian uswatun hasanah fi Ibrahim, dalam diri seorang Ibrahim alaihissalam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan dari sesembahan kalian selain Allah. Itu jelas gitu. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Di ayat selanjutnya bahkan lebih dijelaskan lagi. Baik. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Lihat ada kalimat bara, artinya Nabi Ibrahim beserta kaumnya yang beriman kepada beliau berlepas diri dari sesembahan apapun selain Allah. Jadi bukti kita cinta kepada Allah itu buktikan kalau kita berlepas diri dengan sesembahan apapun selain Allah, gitu maksudnya. Ya, jadi nggak sah cinta kita kepada Allah kalau kita masih menyembah yang lain selain Allah. Tidak sah. Ya. Nah, bahkan dalam surat apa ya? Saya lupa surat. Di akhir surat itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Kalian tidak, wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah menemukan model orang yang ngaku cinta Allah tapi yuwadduna man haddallah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Nggak mungkin itu terkumpul di dalam diri seorang mukmin. Dia harus cinta Allah dan memusuhi apapun yang Allah musuhi, apapun sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Mereka melepas diri. Kalau bahasanya Ibrahim, nahnu bura'a. Inna bura'a, kami berlepas diri. Kami melakukan bara, gitu maksudnya. Dari apa yang kalian sembah selain Allah. Baik. Ai ja'ala hadhil mu'alah lillahi wal bara'ah min kulli ma'budin siwah kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Yatawarathuhal anbiya wa atba'ahum ba'dhum an ba'd wa hiya kalimatu la ilaha illallah wa hiya allati warathaha imamul hunafa li atbahi ila yaumil qiyamah. Itu adalah ajaran Imamul Hunafa, imamnya para orang-orang yang hanif, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang ajarannya adalah mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari apapun sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Karena itu pernyataan Ibrahim di beberapa ayat yang tadi kita baca tuh, inna bura'a minkum, dalam surat Zukhruf sudah, Zukhruf juga tadi ada innani bara'um mimma ta'budun. Jelas ya, bara artinya berlepas diri. Wahiyal kalimah allati qamat bihal ardu was samawat wa fatarallahu 'alaiha jami'al makhluqat. Ya, kalimat apa maksudnya ini? Kalimat la ilaha illallah. Wa 'alaiha usisatil millah wa nusibatil qiblah wa juridatis suyufil jihad. Ya, ini beberapa hal yang latar belakangnya adalah kalimat la ilaha illallah. Di antaranya kiblat, di antaranya penentuan kiblat, di antaranya jihad ditegakkan juga dengan la ilaha illallah. Wa hiya mahdhu haqqillahi ala jami'il ibad. Wa hiya al-kalimah al-'asimah lid-dam wal mal wal dzurriyyah fi hadhihi ad-dar. Dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini yang menjaga seseorang hartanya,
Kalau orang ini mengucapkan atau bersyahadat la ilaha illallah, hartanya haram bagi kita. Darahnya haram, kehormatannya haram karena dia seorang muslim yang mengakui la ilaha illallah wa la ma'budu bihaqqin illallah. Sehingga kita terikat dengannya dengan kita antara kita dengannya terikat ikatan la ilaha illallah. Yang kata Nabi halal darahnya haram, hartanya haram, terus apa lagi? Kehormatannya haram kita jatuhkan, hartanya haram kita ambil, darahnya haram kita tumpahkan dan lain-lain. Wal munjiyatu min adzabil qabri wa adzabin nar. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menyelamatkan kita dari azab kubur dan azab neraka. Iya dong. Orang-orang yang ada di dalam jiwanya, dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah, pasti akan Allah selamatkan dan Allah berikan surga bagi mereka. Karena modalnya adalah la ilaha illallah. Wahiyal mansyurul ladzi la yadkhulu ahadul jannah illa bihi. Yang itu adalah orang tidak akan masuk ke dalam surga kecuali memang itu kunci awalnya. Maka jaga kalimat la ilaha illallah. Wal hablul ladzi la yasilu ilallahi man lam yata'allaqu bisababih. Dia adalah laksana tali yang mengantarkan kita kepada Allah jika kita pegang terus. La ilaha illallah. Baik. Wahia kalimatul Islam. Masih kalimat la ilaha illallah maksudnya. Dia adalah kalimatul Islam. Wa miftahu daris salam. Ya. Wa biha inqasaman nas ila syaqiyyin wa sa'id. Yang dengan kalimat itu manusia terbagi dua. Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Ya. Yang sengsara tempatnya di neraka karena dia tidak beriman kepada Allah. Yang bahagia tempatnya di surga. Wa maqbulun wa tarid. Dia ada yang diterima, ada yang diusir. Wa biha infasalat darul kufri min daril iman. Yang dengannya terbagi mana darul kufur, mana darul iman. Wa tamayyazat darun na'im min daris syaqa wal hawan. Yang dengannya kelebihan surga dibanding neraka. Ya, jelas dengan la ilaha illallah. Yang masuk surga hanya ahli la ilaha illallah. Yang neraka selain itu. Wahiyal amudul hamilil fardi was sunnah. Ia laksana tiang ya yang kokoh yang terkumpul di dalamnya al-fardu was sunnah. Amal-amal fardun dan amal sunnah. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, dan barang siapa yang ucapan akhir dalam kehidupan dunianya saat ia mau meninggal kemudian mengucapkan la ilaha illallah, Rasul menjamin dakhalal jannah. Ia akan masuk surga. Maka tolong dijaga kalimat ini teman-teman. Kalimat ini bukan kalimat yang sembarangan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah pengkhususan. Karena Nabi Musa ini punya julukan Kalimullah gitu ya. Nabi Musa pernah meminta kekhususan. Ya Allah, tunjukkan kepadaku atau ajari aku sebuah kalimat yang aku saja yang membaca itu dan tidak kepada hamba-Mu yang lain. Kata Allah, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kata Musa, tidak. Kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba-Mu begini ngomong juga la ilaha illallah gitu. Saya mau yang khusus. Terus Allah kembali mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan wahai Musa la ilaha illallah. Terus gitu sampai Allah mengatakan wahai Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah itu di sebuah neraca timbangan dan amal yang lain selain itu ada di neraca yang lain, masih lebih larajahat kalimat la ilaha illallah, masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Karena mustahil amal ini diterima kalau tanpa la ilaha illallah dari awal. Maka teman-teman mohon diperhatikan sekali kalimat ini dan sangat-sangat dijaga. La ilaha illallah, kalimat tauhid yang dengannya seseorang hamba bisa menghadap Allah dan bahkan berakhir di surganya Allah Azza wa Jalla. Baik, teman-teman, waruhu hadhil kalimah wa sirruha ifradur rabbi jalla thana'uhu wa taqaddasat asma. Ruh dari kalimat ini adalah mengesahkan Rabb Azza wa Jalla. Ya, wa ta'ala jalla la ilaha ghairu wal muhabbatil
mengesahkan Allah dengan mahabbah, kecintaan dan pengagungan dan ta'zim wal khauf war raja, dengan takut, dengan harap dan lain sebagainya. Wa tawabi dzalika min tawakkul ibad, ini semuanya adalah bagian dari konsekuensi la ilaha illallah yang yang dibangun di atas itu semua. Baik, fala yuhabbu siwah, maka apapun tidak dicintai melainkan Allah aja kecintaannya. Wa kullu man yuhabbu ghairuhu fa inna ma yuhabbu tab'an li muhabbat. Adapun jika seseorang mencintai atau sesuatu dicintai itu karena ini bagian dari ujungnya harus endingnya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kira-kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih dalam episode masih dalam lanjutan kitab Ad-Da'wah Dawa, dan kita memohon kepada Allah taufik dan inayah setiap waktunya. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.